Halo guys, bertemu lagi di konten berkebun kita kali ini. Nah, jadi kali ini saya mau buat pembibitan ya guys ya. Ini labu air, tuh udah kayak bat baseball besarnya. Ya, agak berat juga. Nah, kalau kundur ini kelihatannya kecil tapi memang udah tua ya guys ya. Jadi kita mau ambil bijinya ini untuk dijadikan benih. Kita mulai aja prosesnya. Jadi kita harus belah dulu ya guys ya. Jadi memang agak keras buahnya. Nah, itu dia. Terus mau diambil bijinya, ini videonya saya percepat ya guys ya. Jadi kondisinya udaranya masih pagi dan segar, mataharinya nggak terlalu panas, dan ya biasa ini adalah weekend ya guys ya, di hari Minggu pagi ini. Jadi Sabtu dan Minggu kita cari keringat ya guys ya. Orang lain cari duit, kita cari keringat. Tapi ini juga sebenarnya tujuannya ke arah situ juga. Oke, ini kedoknya hanya hidup sehat aja, tapi sebenarnya cari cuan tambahan juga ini. Ya, labu airnya itu agak susah guys ya, karena nanti ini mau dipisahkan lagi. Ya ada sedikit daging-daging dari buah itu yang masih menempel di biji-bijiannya itu. Jadi saya pindahin ke situ nanti supaya untuk mempermudah mencucinya. Oke, giliran kundurnya ini. Ya, benar kelihatan kecil, tapi setelah diambil ternyata isinya cukup banyak juga ini nantinya guys. Oke, cukup satu buah aja benihnya itu udah lumayan banyak. Oke, tinggal disortir aja gitu ya guys ya. Jadi tanaman ini memang tanaman yang mudah sekali perawatannya. Biasanya juga nggak terlalu sering perlu dilakukan penyemprotan pestisida. Terus pemupukannya juga mudah. Biasanya kalau musim hujan mungkin ya baru harus agak lebih sering karena mungkin ke ini ngikut air, pupuknya udah terwash gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya mau cuci itu. Nah, jadi di sana ya guys ya. Tuh. Kita pisahin daging yang masih menempel situ sama bijinya. Nah, lalu yang biji-biji yang mengapung itu bisa langsung dibuang aja. Biasanya itu nggak bisa tumbuh guys, karena mungkin masih muda itu, belum ada isinya gitu ya. Oke, nah ini dia penampakannya guys. Jadi setelah dicuci tinggal ditaruh aja, tapi jangan dijemur. Biasanya saya nggak jemur, saya angin-anginkan aja, biarkan terkena angin aja dalam ruangan, jadi bisa kering sendiri. Jadi seperti inilah kalau dia sudah kering. Saya alas pakai kardus aja itu guys. Seperti itu. Nanti tinggal dipindahin ke kantong plastik atau semacamnya. Nah, kita mau update nih guys, yang konten yang lalu itu ya, tentang ini baru dipindahkan. Umurnya ya kurang lebih udah ada sekitar 2 atau 3 minggu, masih agak kecil. Biasanya memang tumbuhan ini dia tuh menguatkan akarnya dulu di bawah, jadi ketika akarnya udah kuat biasanya dia membesarnya itu lebih cepat gitu. Nah, ini kita mungkin bakal lihat progresnya 2-3 minggu ke depan lagi, mungkin yang besarnya udah mulai cepat gitu ya guys ya. Oke. Nah, ini kita mau kasih pupuk nih guys, kotoran ayam sama NPK yang berwarna biru ini. Ya, oke. Jadi kotoran ayamnya itu ada campuran sedikit sekam padi sama kotoran ayamnya itu yang agak sedikit menggumpal. Jadi kita mau aplikasikan ke tanaman kita. Ini caranya guys, tinggal dilobangin sedikit, terus dimasukkan NPK-nya. Ya, kira-kira aja sih guys kalau saya ya. Nah, lalu dikubur kembali kalau saya melakukannya seperti ini. Terus di sekeliling tanamannya itu nanti tinggal dikasih ya pupuknya kayak gitu ya guys ya. Oh ya, ini adalah terong lalap yang baru pertama kali saya tanam ya guys ya. Belum tentu berhasil tapi semoga gitu ya. Oke, nah ini saya ngelanjutin ngasihkan ke semua. Jadi terong lalapan itu saya buat 5 bedengan. Saya agak takut-takut juga nih karena ini pertama kali nanam ya. Jadi betul-betul saya perhatikan di waktu weekend yang pertama kali saya cek ya ini gitu ya. Terus biasanya kalau bangun pagi subuh-subuh sebelum ngantor juga inilah yang biasanya saya cek duluan nih. Pagi-pagi jalan dulu ke kebun bawa senter, nah ini yang saya cek nih.
takut ada terkena hama atau apa gitu ya guys ya. Oke, semoga ini nanti hasilnya bagus. Dan biasanya rumput di bedengan ini guys agak sedikit cepat tumbuhnya ya guys ya. Kalau kita perhatikan itu udah mulai penuh juga itu. Ada rumput-rumput di sekitar tanaman utama yang kita tanam itu. Nah, tapi untuk mengatasinya itu kita bisa sih menggunakan herbisida aja sih ya guys ya. Jadi nanti tinggal disemprotkan aja, tapi jangan terkena tanaman utamanya. Kalau saya sendiri itu saya cabut yang terlalu dekat sama tanaman utama kita itu saya cabutin dulu. Nanti yang agak bagian keluar sedikit baru saya semprotin gitu. Nanti ketika misalnya tanamannya udah mulai nguning dan rontok, itu nanti tinggal saya cabutin aja gitu ya guys ya. Oke, kita mau update ini kondisi terbaru dari tumbuhannya guys. Ini setelah diberi dengan pupuk tadi ya guys ya. Nah, tuh bisa dilihat rumputnya itu sangat banyak sekali. Nah ini saya cabut di sekelilingnya. Nanti itu yang disemprot itu yang enggak terkena sama bagian tanamannya. Ataupun kalau misalnya terkena boleh setelah disemprot itu disiram air aja. Seperti itu guys. Oke, nah ini saya pakai untuk larutan semprotannya itu saya menggunakan biasanya Gramoxone sama Roundup. Jadi dua jenis herbisida itu boleh dicampur aja. Jadi untuk takarannya sebenarnya boleh baca aturan pakai sih guys ya. Kalau saya sih biasanya saya kira-kira. Tapi kalau bisa ditakar sih lebih bagus. Jadi waktu semprotan yang bagus dan ideal itu biasanya pagi-pagi atau enggak pun sore gitu ya guys ya. Jadi obat yang kita semprotkan itu, herbisida yang kita semprot udah enggak enggak menguap gitu ya, karena panasnya matahari. Kalau misalnya kita semprotnya udah kesiangan. Nah ini dia, jadi tinggal disemprot-semprot aja nih guys. Sebenarnya nggak terlalu sulit sih ya perawatannya itu tadi. Nah cuman memang kita kalau misalnya pun kita itu sibuk ya, tetap minimal ada waktu yang kita sisihkan untuk memperhatikan yang hal-hal kecil seperti ini. Karena kalau nggak dia bisa mengganggu pertumbuhan tanaman kita nanti. Kontennya kelihatannya agak sedikit pendek ya guys ya, tapi sebenarnya kalau misalnya saya totalkan ini bisa sekitar 3 jaman atau 4 jaman saya mengerjakan dari pagi yang tadi itu membuat bibit, terus juga nyuci bibitnya itu, terus ditaruh buat diangin-anginkan biar kering gitu guys ya, terus sambil juga ngasih pupuk tadi ya, terus yang terakhir ini saya putuskan buat nyemprot herbisida. Jadi setelah semprot herbisida ini bagusnya ya udah langsung mandi ya guys ya, karena jangan kalau kita udah ini minimal pasti ada terpapar sedikit bahan kimia nih guys kalau kita udah semprot-semprot kayak gini ya. Jadi langsung mandi gitu ya guys ya. Oke, kita semprotin semua aja seperti itu. Jadi mudah saja sih guys perawatannya ya. Kalau misalnya kita memang orang yang agak sibuk, ya harus kreatif saja sih guys kalau untuk untuk melakukan hal-hal seperti ini. Ya, terus lagian juga kalau memang ada lahan ya manfaatkan dengan baik guys. Seperti itu. Oke, sudah selesai.